Sementara polisi memastikan terduga teroris yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat pada 14 Agustus 2023 kemarin merupakan pendukung ISIS yang kerap melakukan provokasi dan propaganda di media sosial. Terduga juga kerap memposting ajakan tindak terorisme di media sosial meskipun akun miliknya pernah ditutup oleh Facebook dan YouTube. Telah diamankan dengan inisial DE, di mana pelaku ditangkap kemarin 14 Agustus 2023 di wilayah Bekasi. Telah kami sampaikan bahwa saudara DE ini merupakan salah satu pendukung jaringan teroris ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan memberikan motivasi untuk jihad melalui media sosial. Pelaku memposting di medsos berupa poster digital berteks pembaruan bayat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin ISIS. Kemudian juga pelaku memiliki senjata yang di depan rekan-rekan ini, senjata api, baik senjata pabrik maupun senjata rakitan. Ada 16 pucuk senjata, 11 laras pendek dan 5 laras panjang ya. Jadi yang bersangkutan melakukan latihan, kemudian melakukan pengumpulan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Nah, yang bersangkutan itu memang sangat aktif di sosial media sampai beberapa akun sebelumnya itu sudah di-report dan ditutup oleh Facebook maupun YouTube karena diduga mempropaganda aksi terorisme. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Selamat sore Mas Ridwan. Selamat sore, jelas. Ya, Mas Ridwan, ini kan terduga teroris yang baru saja ditangkap DE ini memiliki sejumlah senjata api rakitan ya kalau kita lihat tadi gitu dari hasil rilis. Ini apakah DE ini merupakan anggota jaringan yang terstruktur begitu, Mas? Ya, ini sebenarnya adalah bagian dari sisa-sisa jejaring Mujahidin Indonesia Barat yang tercerai-berai. Setelah pimpinannya itu ada sebagian yang ditembak dalam kontak tembak dengan Densus 88 dan ada juga yang sudah ditahan di Lapas Nusa Kambangan. Nah, karena tidak ada kepemimpinan, maka anggotanya tercerai-berai dan termasuk DE ini berusaha menghidupkan kembali sel-sel lama dia dengan cara membuat platform media sosial Telegram Channel. Nah, dari Telegram Channel inilah kemudian dia mencoba melakukan konsolidasi ulang kepada teman-temannya yang dulu maupun merekrut kader baru yang punya simpati, yang punya kesamaan ideologi terhadap propaganda ISIS itu. Jadi memang ada dua nih, ada sisa jaringan lama, ada juga kader baru yang berhasil direkrut. Jadi ini sebenarnya sisa-sisa jaringan dan si DE ini bikin jaringan baru gitu ya untuk beraksi lagi gitu ya. Betul. Oke. Lalu Mas, ini polisi kan juga mengakui bahwa terduga teroris ini adalah karyawan PT KAI gitu ya. Bagaimana menelisik jaringannya di lingkungan pemerintahan? Jadi memang kalau mereka melakukan perekrutan dengan media online, ini agak susah kalau ditelusur karena membutuhkan kemampuan intelijen cyber. Karena mereka beroperasi secara online ya. Nah, kecuali misalnya ada pertemuan-pertemuan offline, pertemuan-pertemuan langsung, itu bisa kelihatan kan? Oh, ini kelompok ini ngumpul-ngumpul di tempat ini, ngumpul-ngumpul di kelompok ini, mereka ini itu, nah, kelihatan tuh. Tapi kalau di medsos kan nggak kelihatan. Ya. Seolah-olah dalam pekerjaan normalnya di kantornya dia merasa baik-baik saja.
orang yang baik-baik saja, normal-normal saja. Apakah ini Nah, tapi bagian dari ternyata modus gitu ya? sebaliknya adalah, kenapa? Apakah ini bagian dari modusnya gitu? Dia akan ya pura-pura bekerja di pemerintahan biar tidak dianggap sebagai ibaratnya teroris apa seperti apa? Apa ini modusnya gitu? Iya, ini salah satu modus ya. Memang supaya tidak diketahui, dia menyamarkan itu dengan cara seolah-olah bekerja normal ya. Jadi memang posisinya kalau bahasa mereka itu takiyah atau berpura-pura. Oke. Jadi dalam posisi yang menyamarkan diri gitu, Oke, tadi Mas Ridwan sempat menyatakan bahwa untuk kasus DE ini bisa dilihat atau dipantau dari intelijen cyber. Menurut Mas Ridwan sendiri, intelijen cyber kita tuh udah cukup mumpunikah untuk menjerat terorisme ini? Iya, sepak cyber ya. Halo? Iya, halo. Iya, Mas, silakan. Misalnya ada dari intelijen cyber Densus 88. Mereka punya kemampuan melakukan tracing, melakukan monitoring, melakukan penjejakan secara digital terhadap kelompok-kelompok ini yang beroperasi di cyber. Nah, tapi ada juga kita lihat misalnya dari BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu kan mereka juga punya kemampuan umum ya untuk melakukan monitoring terhadap platform-platform medsos yang menganjurkan radikalisme. Ya tinggal sebenarnya bagaimana ini digabungkan kekuatan-kekuatan cyber kita, baik dari TNI, dari BSSN, dari Polri, ini digabungkan menjadi satu kekuatan besar untuk menghalangi upaya-upaya perekrutan terorisme di medsos. Itu yang saya kira harus dipikirkan tuh. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi dari para ahli-ahli cyber ini? Mereka tuh biasanya pakai kode tersendiri gitu ya, yang bisa mereka baca. Maksudnya kan nggak mungkin buka-bukaan begitu ya, merekrut jaringan ini gitu. Ada kode-kode tertentu mungkin, Mas Irwan? Iya, mereka biasanya kan melempar dulu wacana umum di Facebook ya. Kelompok teror ini biasanya melempar wacana umum di Facebook, nanti dia lihat komentarnya. Kalau komentarnya ini kayaknya mendukung, maka dia japri, lakukan pendekatan pribadi. Setelah dilakukan pendekatan pribadi, diarahkan ke grup Telegram. Nah, nanti setelah masuk grup Telegram, disitulah indoktrinasinya muncul. Termasuk materi-materi dari ISIS, cara pembuatan bom, dan seterusnya, masuknya di Telegram Group. Nah, setelah itu baru kalau mereka lihat ada satu atau dua yang kira-kira potensial jadi pelaku atau martir ya, bunuh diri, nah itu di follow up secara pribadi lagi. Jadi dijapri lagi dengan Telegram dan bahkan diajak bertemu. Nah ini yang biasanya yang dilakukan oleh mereka, prosedur-prosedur itu yang dilakukan secara rutin oleh kelompok teror ini. Baik Mas Ridwan, kalau kita lihat juga dirilis dari apa yang ditemukan oleh polisi begitu ya, barang-barang bukti dan densus, ini kita melihat sesuatu hal yang terstruktur. Tadi Mas Ridwan juga menyampaikan hal yang kurang lebih seperti itu, ini sisa-sisa jaringan. Apa yang kita perlu waspadai dari kasus DE ini, Mas? Saya kira yang pertama, semua BUMN, terutama Kementerian BUMN, sebaiknya segera melakukan konsolidasi internal, termasuk juga mungkin membuat MOU ya, dengan BNPT agar dilakukan semacam screening. Atau re-screening atau recheck terhadap karyawan mereka yang barangkali ada yang terpapar ideologi teror. Jadi kemungkinan juga dibutuhkan. Baik. Ya. Jadi kemungkinan besar mereka membuat jaringan di dalam BUMN begitu maksud Mas Ridwan? Halo. Iya, halo Mas Ridwan, bisa dengar suara saya? Iya, putus-putus. Ya, maaf, Mas. Jadi tadi menurut Mas Ridwan kalau harus ada screening, berarti apakah kemungkinan besar jaringan-jaringan ini juga tersebar di lingkungan BUMN begitu? Ya, kita tidak mau berandai-andai, tetapi sebaiknya dilakukan pengecekan.
Karena kan oknum BUMN kan tidak hanya sekarang ya. Sebelumnya ada oknum Krakatau Steel, kemudian ada oknum kalau nggak salah Kalbe Farma atau Kimia Farma, oknum Kimia Farma ya. Kemudian ada oknum PLN. Jadi ya memang cuma oknum, tapi kan di berbagai BUMN. Nah ini yang kemudian harus kita cek ulang supaya kemudian datanya menjadi valid. Siapa saja yang kemudian kemungkinan terpapar ideologi ini. Baik, apakah screening nantinya akan cukup begitu, Mas? Apakah harus ada sesuatu hal yang mungkin lebih mengikat begitu? Karena kita tahu dalam kesehariannya pelaku juga sebenarnya tidak menunjukkan gelagat ekstrim, bahkan dia bermainnya juga di media sosial begitu. Ya sebaiknya memang screeningnya itu tertutup ya. Jadi diam-diam, artinya medsosnya dicek secara diam-diam. Karena kalau diumumkan terbuka ya mereka pasti sudah menghapus postingan. Pasti itu. Jadi sebaiknya secara diam-diam bisa bekerja sama dengan BNPB atau Densus atau BSSN misalnya. Nah, mereka melakukan screening secara diam-diam. Jadi upayanya ini upaya intelijen. Karyawan tidak tahu bahwa media sosialnya sedang di-screening. Karena kalau diumumkan ya otomatis mereka akan siap-siap. Baik, berarti screening tertutup begitu ya yang harus dilakukan oleh BUMN. Baik, terima kasih Mas Ridwan Habib, Direktur dari Indonesia Intelligence Institute telah bergabung di Zindo Sore. Sehat dan sukses selalu, Mas. Sama-sama, terima kasih.